Matahari merangkak naik, menyinari dunia dengan cahaya keemasan yang hangat. Kokok ayam jantan memecah keheningan pagi, bersahutan dengan kicauan riang burung-burung yang bertengger di dahan-dahan pohon rindang di sekitar rumah Ari. Jam dinding antik di ruang tamu menunjukkan pukul 7 lewat beberapa menit. Ari, dengan santai duduk di sofa beludru coklat tua kesayangannya, menikmati aroma kopi putih yang mengepul hangat. Uapnya yang lembut menggelitik hidungnya, membawa aroma kopi robusta yang kuat dan manis. Di tangannya, tergenggam pisang goreng hangat buatan ibunya, kulitnya renyah dan berwarna keemasan, mengeluarkan aroma manis pisang raja yang menggoda. Ia masih mengenakan handuk kuning lembut sehabis mandi, aroma sabun melati masih melekat di kulitnya. Ibunya muncul dari dapur dengan senyum hangat di wajahnya, memuji, "Ganteng sekali anak ibu pagi ini." Ari, dengan nada bercanda yang khas, membalas, "Pacarnya siapa dulu dong?" Ibunya tertawa geli, suaranya renyah dan menenangkan. Ia duduk di samping Ari, aroma bedak bayi yang lembut menguar dari tubuhnya. "Siapa yang antar kamu ke rumah Ira nanti, nak?" tanyanya lembut. Ari tersenyum misterius, "Rahasia, Bu. Lihat saja sebentar." Ibunya hanya membalas dengan membelai lembut rambut hitam legam Ari, merasakan kelembutannya di telapak tangannya. Tiba-tiba, suara mesin motor memecah keheningan. Suara itu berhenti tepat di halaman rumah mereka. Dari motor yang baru diparkir itu, turunlah seorang perempuan langsing dan tinggi. Kaos oblong merah marun yang dipakainya tampak kontras dengan celana jeans hitam di bawah lututnya. Penampilannya yang sedikit tomboy, dengan gerakan lincah dan percaya diri, tidak mampu menyembunyikan kecantikan alaminya. Rambut merahnya dikepang dua, menambah kesan unik dan menarik pada penampilannya. Perempuan itu berjalan ke teras, langkahnya ringan dan cepat. Ia mengetuk pintu jati hijau tua dengan sopan, suaranya pelan namun jelas, "Assalamualaikum." Ari dan ibunya, yang masih asik duduk di sofa beludru coklat tua, menjawab salam tersebut bersamaan, "Waalaikumsalam." Ibunya pun bangkit dan berjalan ke pintu. Perempuan itu menyalami ibu Ari dengan hormat, "Arinya ada, Bu." Ibu Ari menjawab dengan ramah, "Ada di dalam, masih ngopi." "Masuk, nak." Ia mempersilakan perempuan itu masuk dengan senyum hangat. Mereka berjalan ke ruang tamu. Perempuan itu langsung duduk di samping Ari, menjewer telinganya dengan gemas. "Kenapa kamu belum siap-siap?" tanyanya dengan nada sedikit kesal, namun matanya berbinar jenaka. Ibu Ari hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Suaranya lembut dan penuh kasih sayang. "Sudah ibu suruh untuk siap-siap dari tadi, tapi Ari bilang masih pengen ngopi." Ari tertawa geli, merasakan cubitan lembut di telinganya. "Akhirnya gadis tomboyku datang juga," ujarnya menggoda. Ari kemudian memperkenalkan perempuan yang ada di sampingnya itu kepada ibunya. "Bu, gadis berkepang dua ini namanya Nadia. Sahabat Ari dan Ira." Penampilannya memang berbanding terbalik 360 derajat dengan Ira, tapi mereka sama-sama baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Mendengar kalimat itu, Nadia mengetuk kepala Ari pelan, suaranya pelan namun tegas. "Sudah, buruan sana siap-siap, atau aku bakalan pulang." Ari tersenyum mengangguk, mengiyakan. Ia meraih tongkat putihnya yang tergeletak di samping sofa, lalu berdiri. Sebelum melangkah, ia menoleh ke Nadia dengan nada menggoda, "Nadia mau ikut?" Mendengar kalimat itu, Nadia mendorong tubuh Ari pelan, suaranya tegas namun lembut. "Sudah, buruan sana, tidak usah banyak menggombal, karena saya bukan Ira." Ari hanya tertawa mendengar kalimat Nadia. Suaranya renyah dan menyenangkan. Ia pun berjalan ke kamarnya.
Sementara ibunya, yang melihat adegan itu, hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ada-ada saja kalian ini berdua." Nadia bergeser ke samping Ibu Ari, lalu menyalami dan memperkenalkan diri. "Perkenalkan Bu, nama saya Nadia, seorang tunawicara, tinggalnya di dekat taman kota. Bantu Ibu jaga warung makan. Tapi hari ini adik saya tidak sekolah karena libur, jadi saya bisa bonceng Ari ke rumah Ira." Ibu Ari membalas dengan membelai lembut rambut merah kepang dua Nadia, merasakan kehalusannya di telapak tangannya. "Terima kasih sudah mau membantu Ari, Nak." Nadia hanya mengangguk sambil tersenyum, senyumnya tulus dan menenangkan. "Iya, sama-sama, Bu." Ibu Ari, dengan nada menggoda, kemudian bertanya, "Nadia tidak cemburu Ari pacaran dengan Ira?" Beliau melanjutkan, "Sebagai sesama perempuan, Ibu bisa melihat tatapan yang berbeda dari Nadia untuk Ari." Nadia hanya mampu tersenyum, menunduk, pipinya merona merah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dengan nada sedikit gemetar, Nadia berkata, "Bagi saya, yang terpenting adalah kebahagiaan Ari. Terlepas dia bersama siapa, saya yakin bahwa Ira adalah perempuan yang baik dan bisa membuat Ari bahagia." Ibu Ari, dengan nada penuh kebijaksanaan, kemudian berkata, "Sabar ya, Nak. Ibu doakan, semoga kamu segera dipertemukan dengan laki-laki yang lebih baik dari Ari." "Amin." Nadia kemudian mengangguk. "Amin. Terima kasih, Bu, doanya." Balasnya lembut. Ari lalu keluar dari kamarnya, mengenakan baju lengan panjang berwarna kuning cerah, dipadukan dengan jeans hitam. Tongkat putih andalannya berada di tangan kanannya. Nadia, yang melihatnya, langsung menggoda Ari. "Ari ganteng sekali." Ari membalas dengan nada bercanda, namanya juga mau ke rumah calon mertua. Nadia dan ibunya tertawa keras mendengar kalimat itu. Nadia dan Ari kemudian bergantian menyalami ibunya. "Kami ke rumah Ira dulu." "Ya, Bu," ucap mereka sopan. Beliau membalas dengan belayan lembut, merasakan kehangatan di kulit mereka. "Hati-hati di jalan, Nak. Jaga sikap serta tutur kata kalian selama di rumah Ira," pesannya lembut. Nadia lalu menggandeng lengan Ari, menuntunnya ke motornya. Sentuhan tangannya lembut dan penuh perhatian. Setelah mereka berdua sudah di atas motor, Nadia lalu menggoda Ari dengan nada manja yang dibuat-buat. "Kalau takut jatuh, kamu boleh pegang pundakku, sayang. Tapi kamu harus ingat bahwa aku Nadia, bukan Ira. Jadi tidak boleh pegang-pegang sembarangan, sayang." Ari dan ibunya tertawa keras mendengar perkataan Nadia itu. Nadia lalu melajukan motor matic merah andalannya dengan lembut, meninggalkan aroma bensin dan knalpot yang samar. Suara mesin motor yang halus dan teratur, melaju santai menuju rumah calon mertua Ari. Suasana pagi yang begitu cerah mengiringi perjalanan mereka. Sinar matahari yang hangat menyinari wajah mereka, secerah hati Ari yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kekasih disabilitas daksa kesayangannya. Ia membayangkan senyum manis Ira, suaranya yang lembut, dan sentuhan tangannya yang selalu menenangkan.